TPN usul bansos dibagikan sesudah pemilu kelar, dan TPN minta Bawaslu investigasi bantuan bansos jika itu terjadi. TKN respon, kok tega ya bansos ditunda? Bagaimana menurut kalian? Apakah lebih baik ditunda sesudah Pilpres atau tetap jalan saja untuk masyarakat? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bantuan sosial itu diperuntukkan oleh seluruh warga yang membutuhkan. Tentunya sesudah didata oleh struktur pemerintahan yang benar, kemudian mereka mendapatkannya. Tetapi pada kesempatan ini mendapatkan sorotan dan bahkan oleh TPN, bagaimana itu pembagiannya ditunda sampai pemilu kelar, supaya tidak ada yang diuntungkan oleh pembagian bansos ini. TKN meradang, kok tega ya pembagian sampai pemilu, padahal mereka membutuhkan, katanya TKN. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama kita baca di Detik, TKN kaget TPN usulkan pembagian bansos ditunda. Kok setega itu ya? Kemudian kalau kita melihat di Detik lain, Ganjar buka suara soal usulan pembagian bansos ditunda sampai pemilu kelar. Dan yang satu di Kompas, TPN Ganjar Mahfud minta Bawaslu investigasi pembagian bansos. Kalian memilih yang mana? Kita pilih yang tengah dan kemudian nanti kita lanjutkan semuanya. Ganjar buka suara soal usulan pembagian bansos ditunda sampai pemilu kelar. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo buka suara terkait permintaan dan pemenangan agar pemerintah menunda penyaluran bantuan sosial sampai kontestasi pemilu 2024 selesai. Ganjar bilang bansos sudah jadi komoditi berbau politik. Kalau ini bahaya. Sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik. Ya, dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang statement seperti ini rasa-rasanya tidak mengerti aturan, kata Ganjar sambil tersenyum saat ditemui. Ganjar menjelaskan bansos itu sudah disetujui DPR setelah diusulkan oleh pemerintah. Kementerian Sosial sudah menyiapkan bansos secara rutin, secara sektoral. Nah, kalau sekarang ada bantuan tambahan karena kondisi-kondisi kemasyarakatan, yaitu situasi yang memang membutuhkan respon dari pemerintah, saya kira baik. Tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini saling klaim, itu yang menjadi kuat. Jadi masyarakat perlu tahu bahwa memang bansos itu hak mereka, tinggal menyalurkan saja. Program KTP Sakti. Nah, dalam hal ini selanjutnya kita melihat di Kompas, TPN Ganjar Mahfud minta Bawaslu investigasi pembagian bansos seandainya ini tetap dilaksanakan. Jadi Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todong Mulya Lubis menilai pembagian bansos oleh pemerintah rentan akan menguntungkan pasangan calon cawapres tertentu, sehingga meminta Badan Pengawas Pemilu melakukan investigasi terkait penyaluran bantuan sosial yang dibagikan pada masa pemilu. Jadi saya minta Bawaslu untuk melakukan investigasi terhadap semua pembagian bansos, karena pada hakikatnya bansos itu adalah program pemerintah dan kredit terhadap pembagian bansos itu bukan milik paslon tertentu, kata Todung.
Semua paslon harusnya mendapat kredit itu. Bawaslu umumkan dan Presiden juga mesti umumkan hal itu, bahwa bansos adalah uang rakyat yang memang dibagikan kepada seluruh rakyat. Karena khawatir bahwa pembagian bansos itu menguntungkan pihak tertentu, maka TPN Ganjar Mahfud mengusulkan supaya pemerintah menunda pembagian bansos. Jadi setuju seandainya tidak ada klaim, tapi lebih baik ditunda. Sehingga kalau melihat seperti itu, TKN itu kemudian merespon, kok tega TPN itu kemudian mengusulkan seperti itu, mengusulkan penundaan. Sehingga Deputi Hukum merespon, maksudnya Todung Mulya Lubis menyampaikan seperti itu. Habibur Rahman dari TKN menyampaikan, kami terus kaget mendengar kubu paslon 3 mengusulkan agar pemberian bansos ditunda sampai setelah pemilu. Banyak warga kita di tingkat akar rumput menyayangkan hal tersebut. Saya juga bertanya, kok bisa setingkat itu menunda pemenuhan hak rakyat hanya karena ada persoalan kontestasi pemilu. Menurut Habibur Rahman, bansos ditunggu oleh masyarakat, tidak terpengaruh oleh pilpres pemilu, sehingga tak ada pihak yang dirugikan dengan adanya bansos selama pilpres 2024. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi terkait dengan bansos yang menjadi kontroversial pada saat pemilu 2024 ini. Dan informasinya ini sudah banyak yang diturunkan dan sudah main klaim di sana sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah perlu ditunda atau perlu ada investigasi Bawaslu? Atau menurut analisis saya, pertama, bahwa bantuan sosial yang dijelaskan tadi memang itu adalah haknya rakyat. Mereka mendapatkan hak karena ya memang mendapatkan prioritas untuk mendapatkannya, yang mereka mendapatkan perhatian. Jadi pada dasarnya uang keuangan negara itu dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, karena memang mereka mempunyai standar kewajiban negara untuk mengeluarkan hal tersebut. Jadi pada dasarnya ini adalah bantuan sosial, bantuan baik dari pemerintah, meskipun ada beberapa kritik bahwa ini kurang mengedukasi, ini kurang begini, tapi pada dasarnya ini adalah bantuan sosial yang dihadirkan negara, pemerintah kepada rakyatnya. Jadi baik. Tapi menjadi pertanyaan besar ketika ini pelaksanaannya adalah menjelang pemilu. Di situ ada kontestasi, ada kontestan yang ada hubungannya dengan pemerintah, ada kontestan yang ada hubungannya dengan lawan dari pemerintah, oposisi. Di sini akhirnya muncul bagaimana TPN Ganjar Mahfud mengusulkan untuk ditunda. Seandainya dilaksanakan terus, maka Bawaslu harus menginvestigasi. Apa yang disampaikan oleh Bung Todung Mulya Lubis atau dari TPN Ganjar Mahfud ini adalah hal yang rasional, karena menghindari yang lebih membahayakan. Ada klaim dari pihak-pihak tertentu terkait dengan bantuan sosial tersebut. Tetapi dari TKN, Habibur Rahman mengatakan, kok tega TPN menyampaikan hal tersebut. Nah, pro dan kontra antara TKN dan TPN sama TKN. Pro pendukung Ganjar Mahfud dengan Prabowo Gibran. Ini merupakan fenomena yang bisa kita lihat pada hari ini. Merespon terkait dengan pembagian bansos yang akhir-akhir ini sudah mulai hadir dan sampai Januari. Mungkin sebagian dari kalian bertanya, mengapa hal ini kemudian dilakukan pada menjelang pemilu 2024? Bahkan ada klaim pemilu sudah selesai
karena bansos kemudian hadir. Ini kan jadi tidak enak ketika ada klaim-klaim seperti itu. Sehingga menurut saya, seandainya ada indikasi mengarah kepada klaim-klaim sepihak, apa yang diusulkan oleh TPN Ganjar Mahfud itu rasional untuk dihentikan. Tetapi kalau tidak ada, itu hanya hoax, menurut saya ya lanjut saja terkait dengan pembagian bansos tersebut. Syaratnya adalah tidak ada klaim-klaim. Dan sekarang adalah bagaimana yang kalian dengar. Kalian kalau melihat di yang terjadi di lapangan, boleh menulis di bawah apakah apa yang disampaikan oleh TPN Ganjar Mahfud bahwa pembagian itu ada klaim membahayakan terhadap independensi pemilu, maka bisa ditulis membahayakan terhadap pilihan warga, itu membahayakan. Bisa-bisa ini adalah semacam politik uang tetapi dibiayai negara, dalam tanda kutip. Begitu juga sebaliknya, kalau memang hal ini adalah tidak ada masalah, hanya hoax saja, dan yang terjadi adalah masyarakat membutuhkan, dan ini terjadi berulang-ulang tidak hanya pada menjelang pemilu 14 Februari, maka harus dilanjutkan. Titik temu ini perlu ada semacam kesepahaman antara semua pihak, baik 3 pasangan capres ataupun dari pemerintah dan legislatif, sehingga nanti bansos tidak dijadikan korban dalam proses pemilu ini. Jangan sampai kemudian pada proses di Mahkamah Konstitusi nanti menjadi bias terkait dengan bansos yang niatnya adalah membantu masyarakat, tapi selanjutnya menjadi tema politik yang selanjutnya tarik-menariknya luar biasa. Sehingga menurut saya 3 pasangan capres pada posisi ini nomor urut 1 relatif belum terlihat suaranya, tapi bahwa kalau menurut saya bantuan sosial itu pada dasarnya baik, kalau menjadi tidak baik ketika ada potensi politicking, main klaim, itu adalah yang membahayakan. Kemudian yang ketiga, bagaimana tentang permohonan TPN, bagaimana Bawaslu menginvestigasi. Kalau menurut saya ini adalah hal yang perlu dijalankan oleh Bawaslu. Bawaslu harus segera menginvestigasi, tanpa ada perintah dari TPN pun harus melaksanakan. Karena temanya adalah jangan sampai ada pemberian sesuatu mempengaruhi pilihan pemilih. Pemberian dari uang pribadi, materi pribadi aja dilarang, apalagi ini adalah hubungannya dengan uang negara. Jadi menurut saya Bawaslu dari level nasional, regional, provinsi, kabupaten, kota, dan di level kecamatan, desa, mereka bisa untuk menginvestigasi ini semuanya. Kalau memang ada mengarah kepada klaim sepihak terhadap bantuan atau permainan-permainan yang lain, maka Bawaslu harus bisa memprosesnya. Karena keberadaan bansos itu bukan untuk calon, tapi dari negara untuk seluruh rakyat. Sehingga keberadaan Bawaslu untuk menginvestigasi dan menyampaikan laporan ini menurut saya sangat penting. Bagaimana pemilu bisa berjalan dengan baik, hasilnya selanjutnya bisa diterima oleh semua pihak tanpa ada intimidasi terkait dengan pembagian bansos atau kecurangan tema bansos. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi perbincangan kita pada saat ini. Yang berkomentar silahkan tulis di bawah untuk menampilkan dialektika yang rasional. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.